Di ruang bedah pria RSUD Jayapura akan dilakukan ronde keperawatan pada pasien Tuan B, umur 39 tahun dengan diagnosis medis cedera kepala sedang. Tuan B masuk dengan kecelakaan lalu lintas pada tanggal 1 September 2020. Keadaan umum pasien lemah dan kesadaran pasien apatis. Pasien sudah dirawat 5 hari. Pasien direncanakan untuk dilakukan kraniektomi sejak pasien masuk. Tetapi karena keluarga pasien mengatakan bahwa masih membutuhkan waktu untuk berpikir, sehingga operasi ditunda. Saat ini pasien terpasang NGT sudah 5 hari, dan pasien juga sudah terpasang kateter selama 5 hari. Pasien terpasang infus 1 jalur di tangan sebelah kiri. Perawat 1 melaporkan kondisi terkini pasien. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Paman. Ada yang perlu dilaporkan? Siap ada, Bu. Bu, izin menyampaikan kondisi terkini pasien atas nama Tuan B. Didapatkan selama hari perawatan kurang lebih 5 hari, belum ditemukan perkembangan yang signifikan. Sebagai tambahan, Bu, pasien sudah direncanakan untuk dilakukan tindakan kraniektomi, namun keluarga masih mempertimbangkan keputusannya. GC sementara pasien saat ini setelah diperiksa mendapatkan 12, GC-nya 12. Oh iya. Oh, boleh saya lihat dia punya statusnya, Pak? Siap, Bu, ada. Itu saja, Paman? Untuk sementara itu saja dulu, Ibu. Siap. Ketua tim memeriksa catatan keperawatan milik pasien dan menemukan bahwa benar penyampaian dari perawat 1, sehingga diputuskanlah pelaksanaan ronde keperawatan untuk pasien atas nama Tuan B. Ketua tim bertemu dengan kepala ruangan. Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana? Ya, begini Ibu, izin saya mau menyampaikan untuk rencana pelaksanaan ronde keperawatan pada Tuan B dengan diagnosis CKS. Nah, serta sudah dipertimbangkan bahwa lama hari rawatnya itu sudah 5 hari, sehingga dilihat bahwa tidak ada perkembangan yang secara signifikan terjadi pada pasien tersebut. Dan untuk intervensi yang sudah kita lakukan, kalau untuk bersihan jalan nafas itu kita sudah monitor status O2. Kemudian untuk pola nafasnya itu kita sudah kaji frekuensi, kemudian irama dan juga kedalaman pernapasan. Dan untuk auskultasi suara nafas juga sudah. Kemudian untuk perfusi cerebralnya kita sudah kaji status neurologisnya, dan kita mengatur posisi pasien dengan elevasi 15 sampai 30 derajat. Dan untuk kolaborasi dengan nutrisi, ahli gizinya sudah, dan juga untuk fisioterapi, sehingga untuk diagnosis hambatan mobilitas fisiknya sudah. Demikian, Ibu. Boleh saya lihat catatan keperawatan? Oh iya, silakan, Ibu. Oh, ini pasien mau dilakukan tindakan kraniotomi ya? Kenapa belum dilakukan? Ya begini, Bu, dari pihak keluarga mengatakan masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan keputusannya kembali, Bu. Oh, berarti keluarga ini masih perlu edukasi ya? Iya, siap, Bu. Benar. Kemudian untuk persiapan kraniotominya bagaimana? Apakah sudah dipersiapkan? Siap sudah, Ibu. Untuk setelah mendapatkan informasi concern dari pasiennya, kita rencananya besok pagi kita laksanakan ronde keperawatan, Bu. Oh ya, baik. Saya setuju, nanti saya akan hubungi tim kesehatan yang lainnya. Nanti kalau sudah kumpul baru kita lakukan ronde keperawatannya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Silakan, Ibu. Setelah pertemuan dengan kepala ruangan, ketua tim kembali bertemu dengan perawat 1. Halo, Paman. Halo, Ibu. Ya, baik, Paman. Tadi saya sudah konsultasi dengan kepala ruangan. Nah, setelah kepala ruangan pertimbangkan, kita bisa melakukan ronde keperawatan pada Tuan B dan akan dilaksanakan besok pagi. Nah, saya berharap
intervensi tetap dilakukan secara berkala. Jangan lupa nanti perkembangan pasiennya dilaporkan ke saya ya Pak ya. Siap Ibu, baik Bu. Ya, begitu saja Bapak. Perawat 1 melakukan pemeriksaan berkala serta mencatat hasilnya dalam catatan perkembangan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan. Selamat pagi Bu. Permisi Bu, hari ini saya mau melakukan pemeriksaan dulu ke Bapak Beni. Mohon kerjasamanya Bu. Ibu permisi dulu ya, paman mau tensi dulu dari sebelah sini. Halo Bapak, Ya, Bapak, ya, Bapak, iya paman, Bapak permisi dulu ya, tensi dulu ya. iya paman. Ibu, tensinya Bapak 120 per 70. Itu bagus kah atau tidak? Sementara tensinya masih dalam batas normal, kemudian cuma nadinya Bapak cepat 103. Kemudian respirasinya juga agak sedikit kurang bagus, artinya dia agak mengalami sesak sedikit. Terus berapa hari ini Bapak punya kencing lancar kan Bu? Satu hari bisa pegang 2 kali itu udah penuh lagi tuh. Ah, yes. Baik Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya lakukan. Terima kasih sama. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya Bu. Halo Pak Beni. Iya, iya paman. Paman tadi sudah periksa ya. Iya. Bapak tetap semangat. Paman permisi dulu ya. Iya paman, makasih. Semangat terus ya Bapak. Baik. Permisi. Iya paman, makasih. Setelah perawat 1 melakukan pemeriksaan berkala kepada pasien, selanjutnya perawat 1 mencatat hasil pemeriksaan dalam catatan perkembangan pasien. Setelah perawat 1 mencatat hasil pemeriksaan ke dalam catatan perkembangan pasien, kemudian perawat 1 menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ketua tim. Keesokan harinya, ketua tim beserta perawat 2 dan 3 menemui pasien untuk memberikan informed consent serta pemeriksaan berkala. Selamat pagi Bapak, Ibu. Lagi suster. Ya, perkenalkan saya perawat Loisa. Di sini ada perawat Bapak dan di sini ada perawat Heni. Nah, kami di sini akan merawat Bapak. Nah, bagaimana keadaannya Bapak, Ibu? Udah 5 hari begini, saya tidak ada perubahan kan. Apakah ada keluhan yang disampaikan Bapak untuk Ibu? Badan pusing, tak bisa makan. Kadang bicara udah bingung-bingung kan, tak nyambung tuh bicara. Iya, baik begini Ibu. Jadi dilihat dari kondisi Bapak yang saat ini, kami mempertimbangkan bahwa kami akan melakukan ronde keperawatan Pak. Ronde keperawatan Bu. Nah, ronde keperawatan ini adalah suatu pemecahan masalah yang nantinya kita akan kolaborasi dengan dokter ahli dan juga anggota tim medis lainnya. Nah, tujuannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bapak dan apa yang dirasakan oleh Bapak. Begitu ya Bu ya? Nah, oleh karena itu saya di sini untuk memberikan persetujuan. Nah, jika Ibu menyetujui untuk dilakukan ronde keperawatan ini ada formulir. Nah, Ibu bisa mengisinya dan Ibu bisa
tanda tangan di sini Bu, jika Ibu menyetujui dalam melakukan ronde keperawatan ini Bu. Ini Bu, ini formulirnya. Mungkin Ibu bisa baca-baca dulu, ada di dalam. Ini bolpennya Bu. Ini nanti suster dan dokter kamu bikin apa kayak untuk anak nih? Iya, jadi nanti kita lakukan intervensi yang sudah kita rencanakan untuk pasien tersebut sesuai dengan diagnosis medis yang sudah ditentukan oleh dokter tersebut, Bu. Jadi kalau Ibu bersedia, Ibu bisa tanda tangan di sini, Bu. Iya. Iya. Baik, kalau begitu, Bu. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, kemudian ketua tim mengarahkan perawat 2 dan perawat 3 untuk melakukan tindakan keperawatan, yaitu pemeriksaan berkala kepada pasien. Kemudian perawat asosiat melakukan pengkajian kepada pasien di ruang pasien. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak Beni. Lagi perkenalkan, saya perawat Orpa. Di pagi hari ini saya dengan bersama Suster Suhaini. Di pagi hari ini kami akan melakukan pemeriksaan. Bagaimana kabar keadaan Bapak pagi hari ini? Itu sudah terlihat. Pusing. Oh iya Pak. Sakit kepala. Oh, iya. Kalau begitu kami izin untuk melakukan pemeriksaan kepada Bapak, boleh Bu? Mari. Permisi ya. Permisi ya. Suster, mari. Permisi ya, Pak. Kami akan melakukan Bapak permisi ya. pemeriksaan. Permisi. Permisi ya, Pak. Bapak permisi ya. Permisi, Pak. Suster, Iya, jadi Bu. ini potensi tadi berapa? Ya potensi 90/60 Bu. Nadinya 52 kalau per menit. Oh, berarti tensi turun nih. Iya, Kalau masih kemarin ada itu, udah. tadi itu paman tadi itu 20 udah turun nih. Iya. Makasih. Iya. Mari Bu. Setelah mendapatkan data terbaru pemeriksaan pada pasien, kepala ruangan, ketua tim, perawat asosiat, serta tenaga medis yang lainnya berkumpul di ruang nurse station. Kegiatan ronde diikuti oleh kepala ruangan sebagai pemimpin ronde keperawatan, ketua tim, perawat asosiat 2, perawat asosiat 3, dokter bedah saraf, ahli gizi dan farmasi, analis, dan fisioterapi. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin, jadwal kita kemarin, hari ini kita akan melakukan ronde pada Tuan Beni di bed 2 kamar 1. Selanjutnya saya serahkan ke ketua tim dan Luisa boleh menyampaikan laporan perawatan dari Tuan Beni ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Mahan. Selamat pagi semuanya. Ya. Jadi pasien dalam ronde keperawatan kita kali ini adalah Tuan B, umurnya 39 tahun. Pasien didiagnosis CKS atau cedera kepala sedang preoperasi kraniotomi. Nah, dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi bahwa pasien nampak lemah dan juga kesadarannya masih apatis dan tekanan darahnya 90/60, nadinya 52 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, dan sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9% dengan 20 TPM. Masalah keperawatan yang perlu kita pertimbangkan di sini yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian perfungsi jaringan serebral tidak efektif, pola nafas tidak efektif, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan juga ada risiko kerusakan integritas kulit serta hambatan mobilitas fisik.
Demikian dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin dari perawat ini atau perawat Orpa ada yang ditambahkan, silakan. Iya, izin menambahkan untuk pasien Bapak Beni sementara terpasang oksigen 3-4 liter per menit. Kemudian juga terpasang NGT untuk pemberian MLP dan juga terpasang kateter produksinya sementara 500 cc. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Dari Dokter Zainab selaku dokter spesialis radiologi mungkin bisa disampaikan hasil CT scan dengan MRI-nya, silakan dokter. Baik, untuk hasil CT scan-nya sudah sangat kuat untuk dilakukan tindakan operasi kraniotomi. Saya sangat mengharapkan keluarga untuk memberikan jawaban persetujuan operasi. Dari saya cukup itu saja ya. Baik, terima kasih dokter. Dari analis mungkin bisa dilaporkan hasil pemeriksaan lab-nya. Ya, baik. Di sini sesuai permintaan dari dokter, hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan ada beberapa. Yang pertama ada glukosa sewaktu itu 150 mg per desiliter, urea 32 mg per desiliter, kreatinin 1,0 mg per desiliter, SGOT-nya 23 unit per liter, SGPT-nya 14 unit per liter, kaliumnya 41 mmol per liter, natriumnya 145 mmol per liter, kalsium 99 mmol per liter, HbSAg-nya negatif, WBC-nya 14,59, 10 pangkat 3 mikroliter, RBC-nya 3,99, 10 pangkat 6 mikroliter, HGB-nya 10,3 gram per desiliter, HCT-nya 32,6%. Demikian hasil lab yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih untuk hasilnya dari Dokter Kristi selaku spesialis bedah saraf. Silakan disampaikan. Mungkin ditambah ya pemeriksaannya, itu ada sifilis, HIV, serta golongan darah untuk persiapan operasinya ya. Oke. Dok. Nanti juga jangan lupa ya ditambah pemeriksaan AGD dan untuk COVID-nya ya. Jangan lupa nanti diperiksa. Baik, Dok. Baik, terima kasih Dokter Kristi. Sekarang saya serahkan kepada ahli gizi, mungkin laporannya seperti apa, silakan disampaikan. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Berhubungan dengan kondisi apatis pasien, diberikan MLP 200 cc, 200 cc susu dan 60 cc air putih tiap 4 jam melalui NGT. Bagaimana dok, adakah perubahan diet yang harus ini? Untuk diet dipertahankan aja ya, untuk yang sudah diberikan. Untuk perubahan nanti mungkin obatnya ya yang saya rubah ya. Jadi untuk ketorolaknya itu 3 kali 30 mg, ondansetronnya 3 kali 4 mg per intravena, ranitidinnya 2 kali 1 gram, lalu ceftriaxonnya 2 kali 1 gram, asam tranexamatnya 3 kali 1 ampul, ditambah manitol 4 kali 150 cc per intravena. Ini tetap disiapkan ya, PRC-nya 2P. Ya, baik dok. Dok, maaf untuk ondansetron yang sediaan 4 mg-nya lagi kosong di depo. Yang ada hanya sediaan 8 mg, apa boleh digunakan? Oh, boleh. Tapi nanti disesuaikan ya dengan resep yang sudah saya beritahukan. Baik dok. Ya, sudah tidak ada lagi. Baik, dari fisioterapi mungkin ada masukan, silakan. Kalau dari saya, nanti intervensi akan saya lakukan setelah dilakukan tindakan operasi ya. Setelah 2 harinya. Nah, apa tindakan satu berfokus pada room aktif dan pasif. Itu saja dari saya. Oke, boleh. Ya, baik. Dari yang lainnya mungkin masih ada tambahan, silakan. Tidak ada. Ya, baik. Karena kita semua sudah siap, mari kita ke ruangan pasien dan kita langsung menuju sekarang ya. Mari, silakan. Tim ronde keperawatan, kepala ruangan bersama anggota tim menuju ruangan pasien untuk memvalidasi data. Selamat pagi, Bu. Pagi.
dengan pemeriksaan selama 5 hari, perawat semua dokter sudah memberikan perawatan kepada Bapak, kita lihat sepertinya belum ada perubahan. Nah, di sini tindakan utamanya harus dilakukan operasi, itu tindakan satu-satunya Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu sudah setuju? Operasi kepalanya. Iya, operasi kepala Ibu. Ada tindakan lain kah selain operasi gitu? Sementara kalau menurut dokter, dari catatan dokter yang sebelumnya itu seharusnya dilakukan tindakan kraniotomi. Itu satu-satunya jalan untuk kita bisa melihat pulih kembali keadaannya Bapak. Bagaimana Ibu? Mungkin dokter bisa diperiksa dulu? Bisa ya? Ibu permisi ya? Bapak saya periksa dulu ya. Iya. Bisa dokter, ya? Boleh. Permisi ya Pak ya? Oke, Ibu, kami sangat menginginkan kesembuhan Bapak ya Ibu ya. Jadi kami sangat berharap persetujuan dari keluarga untuk dilakukan operasi. Karena seperti yang sebelum-sebelumnya ya Ibu ya, kami juga menemui beberapa pasien yang kondisinya sama dengan Bapak. Setelah dilakukan operasi, terdapat perkembangan. Jadi diharapkan keputusan dari keluarga ya. Dokter dia kok ini kalau ada yang kecil juga pernah begini toh, baru operasi begini. 1 hari saya keluar kamar operasi langsung meninggal, jadi saya takut. Oh, takut ya Ibu ya. Nanti Ibu bisa lihat pasien yang lain yang mengalami kondisi yang sama dengan Bapak tapi bisa normal kembali ya Ibu ya. Nanti coba dipikirkan kembali, dirembungkan kembali dengan keluarga yang lain. Boleh ya Ibu ya. Nanti boleh langsung ke kepala ruangan ya untuk persetujuan operasinya. Baik. Bisa bicara dengan keluarga dulu lagi. Iya baik. Iya. Jadi di sini kita akan melakukan semua yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, tetapi didukung juga dengan doa dan keikhlasan dari ibu dan juga keluarga, begitu ya. Terima kasih. Iya, nanti kalau sudah setuju, saya tunggu di bagian stasiun, nanti ibu bisa ke depan untuk tanda tangan persetujuannya. Harus hari ini, bisa besok. Sebaiknya secepatnya ibu, karena melihat dari kondisi bapak semakin menurun. Contoh saja seperti tensi yang kemarin 120, tadi sudah menurun ke 90 kan? Kemudian di bawah belum datang gitu. Kalau memang bisa telepon, ibu telepon saja dulu. Tetapi kalau bagaimana ya dikomunikasikan saja dulu ibu, begitu. Karena kami juga tidak bisa memaksa. Semua keputusan ada di tangan keluarga, begitu ya. Oke, terima kasih. Iya baik. Kami permisi bu ya. Permisi ya Ibu ya. Selamat pagi. Setelah melakukan ronde keperawatan di ruangan pasien, selanjutnya mereka melakukan pos ronde keperawatan di nurse station. Kemudian tim ronde keperawatan akan melanjutkan ke tahap diskusi, rekomendasi, dan kesimpulan di nurse station. Ya baiklah dokter serta tim medis yang lainnya, tadi kita sudah melihat kondisi pasien seperti apa dan kita telah merencanakan untuk tetap dilakukan kraniotomi. Mungkin dari hasil percakapan yang di depan pasien tadi mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Untuk status gizinya ya, bagaimana dari ahli gizi? Karena kesadaran pasien yang masih apatis, untuk sementara pemeriksaan berat badan berkalanya mungkin akan ditunda sampai kesadaran pasien penuh. Sementara menurut saya dietnya tetap kita pertahankan. Untuk nutrisi saya rekomendasikan aminofluid atau totofusin untuk memperkuat nutrisinya. Oh iya, boleh ya, boleh ditambahkan ya. Untuk masalah pernafasan bagaimana? Untuk bersihan jalan nafasnya serta pola nafasnya? Oh iya baik, jadi untuk pola nafas dan bersihan jalan nafas tetap dipertahankan tindakan nebulization dengan Combifen 1 flakon, itu 5 cc, NaCl per 8 jam. Dan untuk masalah keperawatan pola nafas dan bersihan jalan nafas ini telah teratasi dan intervensinya tetap kami pertahankan, Bu. Oh iya baik. Kemudian untuk masalah perfusi cerebralnya bagaimana? Untuk perfusi cerebral kita sudah lakukan pengambilan darah dan masih menunggu hasil analisa gas darahnya, dan untuk kesadaran masih apatis sehingga perfusi jaringan cerebral tidak efektif, belum teratasi, Bu.
Lalu bagaimana dengan masalah risiko kerusakan integritas kulitnya, Suster? Oh ya Bu, jadi kami rencanakan untuk edukasi kepada keluarga supaya melakukan pembersihan dan pemantauan kulit pasiennya Bu. Oh, baik. Berarti untuk masalah keperawatan saya rasa sudah tidak ada masalah, intervensinya tetap dilanjutkan. Mungkin dari bidang yang lain ada tambahan, silakan. Untuk pemeriksaan yang tadi saya sebutkan ya, yang kurang itu tolong dilengkapi secepatnya, lalu dilaporkan. Baik. Selain itu untuk pemberian cairannya tetap NaCl 0,9, 20 TPM, lalu untuk pengobatannya tetap dipertahankan. Untuk dari dokter spesialis radiologi mungkin ada tambahan? Iya, pasien ini kami tidak lakukan MRI, tetapi hasil CT scan sudah sangat kuat. Terdapat perdarahan di 3 titik di bagian occipital. Itu saja. Ya, berarti kesimpulan dari diskusi kita hari ini untuk diet tetap dipertahankan, kemudian untuk intervensi-intervensi yang lainnya tetap dilanjutkan, kemudian untuk masalah perfusi jaringan serebralnya saja yang belum bisa teratasi karena belum dilakukan operasi ya. Jadi kesimpulannya baik, masih ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Ya, saya rasa diskusi kita sudah cukup sampai hari ini. Untuk masalah-masalah keperawatan yang sudah teratasi maupun intervensi-intervensi yang kita lakukan tetap dijalankan. Kemudian untuk masalah ketidakefektifan perfusi jaringan serebralnya, saya rasa belum bisa teratasi selama belum dilakukan tindakan kraniotomi. Untuk itu kami berharap semua untuk tetap bisa dilakukan tindakan ini. Dan kemudian kita tetap menjalankan intervensi yang sudah kita lakukan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada. Ya baik, sekian. Baik, terima kasih untuk kita semua yang telah berkumpul di tempat ini dan sudah menjalankan ronde kita dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zainah, Dr. Kristi, kemudian ahli gizi, farmakologi, fisioterapi, analis, dan juga sejawat perawat sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.